Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara penggantian password, penggantian email, dan memasang foto profil. Dan video kedua saya juga sudah menjelaskan cara memasukkan materi serta menambah link URL untuk video maupun jurnal. Dan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat forum chat dan membuat kuis. Untuk membuat forum chat atau kuis, kita bisa memilih activity and resource. Ya, kita bisa menambahkan add activity atau sumber or resource dengan cara memilih aktivitasnya chat. Nanti setelah itu kita bisa memilih aktivitas untuk quiz. Saat ini kita buat chat, kita pilih add, dan kita tinggal masukkan nama chatnya apa dan deskripsinya apa. Yang penting di sini deskripsinya jelas, batas waktu chatnya pun jelas. Karena sudah saya buat, kita cancelkan, dan di sini kita bisa ambil setting untuk melihat yang pernah saya buat. Di sini nama chatnya saya buat chat tanya jawab materi Microsoft Word 2007. Itu tergantung Bapak dan Ibu mau namanya apa. Dan instruksi atau deskripsinya tolong dijelaskan kepada mahasiswa batas waktu chatnya. Di sini saya sebagai contoh, saya membuat batasnya itu dari jam 3.20 tadi sampai jam, batasnya aktifnya itu sampai jam 4 sore. Untuk instruksi atau deskripsinya jangan lupa kita aktifkan centang atau display description-nya. Di sini tadi saya buat jam 15.20 dan batas akhirnya kita membuat restrict access, ya, dari until jam 4 sore. Ini ada pilihan dari from dan ada until. Saya ambil until agar sebelum tanggal jam 4, ya, kalau lewat jam 4 itu akan tertutup dan tidak aktif lagi. Dan activity completion-nya kita pilih show activity, tampilkan aktivitasnya, terus dan kita save display. Kalau seandainya sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Mahasiswa pada saat mengklik forum tanya jawab, maka diarahkan ke halaman yang tadi. Dan mahasiswa juga ingin menanyakan, mahasiswa bisa mengklik ini. Click here to enter the chat now. Ya, mahasiswa klik dan mahasiswa bisa nanyakan ke dosennya. Namun yang kita klik ini adalah akun dosen, makanya tampilannya dosen. Dan seandainya mahasiswa ingin model chat yang lebih ada reasonnya, mahasiswa juga bisa menggunakan yang metode ini. Ini hanya beda, di sini ada nampak dari siapa dan apa pesannya dan waktunya. Oke, dan mahasiswa juga bisa mengaktifkan hanya yang terbaru. Dan kalau seandainya mahasiswa ingin melihat maupun dosen yang melihat
session chatnya, bisa dilihat view page dengan cara list all session. Maka kita bisa melihat semua hasil chat di forum tersebut. Namun untuk mahasiswa itu sudah tidak bisa mengakses lagi karena kita sudah memberi batas waktu pertanyaan. Batas waktu bertanya. Oke, selanjutnya kita memasuki cara pembuatan kuis. Kuis ini juga berguna, bisa digunakan untuk ujian tengah semester maupun ujian semester online. Dengan kondisi saat ini, kita bisa menggunakannya dengan cara pertama kali kita memilih sumber, activity, dan sumber. Ya, penambahan activity dan sumber. Terus kita pilih quiz dan kita pilih add atau tambahkan. Di sini saya coba buat quiz yang kedua. Pertemuan pertama. Oke, ini instruksinya. Soal kuis. Oke, soal kuis terdiri, atau batasnya dulu kita, batas waktu pengerjaan, batas waktu kuis itu kita bisa buat tanggal 2 April 2020 jam berapa, misalnya jam kita anggap aja tadi jam 4 sore tadi, dan batas akhir sampai, atau sampai sini kita bisa buat sampai 3 April 2020 jam besoknya jam 4 juga. Waktu pengerjaan kuis 10 menit misalnya. Terima kasih. Dan kita aktifkan displaynya, display description. Diharapkan ibu-ibu dan bapak-bapak menjelaskan sejelas-jelasnya tentang batas waktu pengerjaan kuis dan waktu saat dia mengklik start item. Di sini tanggal 2 sampai tanggal 3 itu rentang waktu mahasiswa bisa masuk ke kuis tersebut, bukan batas waktu dia mengerjakan. Kalau sudah masuk ke dalam kuis dan di start, dimulai, maka waktu akan berjalan hanya 10 menit, harus menyelesaikannya. Di sini juga kita bisa buat soal terdiri dari misalnya 10 soal adjektif.
Jadi diharapkan ibu dan bapak memberi informasi yang jelas di sini agar mahasiswa tidak kaget pada saat menjalankan kuis. Baru kita setting. Ini sesuai tanggal yang kita buat, tanggal 2 jam 4. Sekarang tanggal 2 jam 4 sore tadi sebenarnya. Jam 4 jam 16. Dan batasnya itu besok jam tanggal 3 ya, jam 4 juga. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan atau masuk ke dalam kuis ini pada tanggal 2 sampai tanggal 3, dari jam 4 tanggal 2 batas akhirnya sampai jam 3 tanggal 3 jam 4. Sini kita bisa kasih waktu 10 menit karena di sini saya membuat 10 adjektif, setiap soal itu 1 menit mahasiswa harus menjawabnya. Terus kita kasih activity completion, show activity, dan kita save. Maka langkah selanjutnya baru akan kita buat soal. Di sini sebagai kata pengantar, kuis kedua pertemuan pertama, dan batas waktu soal serta waktu pengerjaannya kita jelaskan. Walaupun di sini juga sudah dijelaskan, takutnya mahasiswa kurang mengerti dengan informasi yang dikeluarkan oleh e-learning. Oke, kita langsung edit quiz. Terus kita kasih nilai maksimumnya 100 dan kita aktifkan pengacakan soal. Terus kita tambahkan add question. Di sini pertanyaan ada banyak macamnya. Ibu dan bapak bisa memilihnya. Namun saya menggunakan multiple choice. Untuk adjektif kita tekan add. Dan kita masuk ke menu multiple choice. Di question name, ibu-ibu bisa membuat nama pertanyaannya, atau saya buat 01 untuk pertanyaan pertama. Terus saya buat soal Microsoft Word merupakan aplikasi pengolahan baru kita buat jawabannya. Di sini tolong ibu-ibu melihat bahwa acakan pilihan akan terjadi kalau kita aktifkan centangnya, agar mahasiswa setiap mendapat soal ini maka pilihan untuk jawaban itu acak, tidak akan pernah sama dengan temannya. Untuk pilihan jawaban pertama saya buat pengolahan bangunan, okay. Terus pengolahan alka, pengolahan rasa, pengolahan kata, dan pengolahan saja. Oke. Kalau seandainya jawabannya ada yang benar, maka kita beri grade-nya 100.
Contoh ini kita kasih grade 100 pada pengolahan kata. Terus ibu dan bapak bisa di save. Maka soal yang pertama sudah jadi. Kita bisa melihatnya dengan cara preview question. Dan kalau seandainya kita jalankan, ini setiap mahasiswa ini selalu diacak. Dan soal juga selalu diacak. Karena kita sudah mengaktifkan metode acak di shuffle-nya. Ini untuk khusus soal, yang di dalamnya kita aktifkan juga untuk pilihannya. Oke. Kalau seandainya bapak dan ibu ingin menambahkan, bisa menambahkan di bawah ini untuk soal yang kedua. Namun kalau seandainya ingin pakai soal yang kedua dengan halaman yang kedua, itu bapak dan ibu bisa memilih yang di atas. Kita cobakan. Mungkin ini kita buat 02. Ini hanya mencoba soal aja. Terus ini untuk pilihannya kita acak juga. Saya buat terus kita buat lagi. Tolong ibu dan bapak jangan salah letak pilihannya, bukan di feedback tapi di choice. Terus yang ketiga itu, yang keempat, dan yang kelima. Kalau seandainya jawabannya yang benar, kita bisa kasih grade 100 dan kita simpan. Oke, maaf. Kalau seandainya ingin di kedua, itu kita bisa di bawah ini. Kita bisa letak ke bawah, tambah yang di bawah. Itu pack 2. Kita cobakan lagi. 03. Mungkin ini saya aja. Terus kita buat ini, hanya coba-coba Indonesia.
Kalau seandainya benar, kita buat 100, terus kita save. Maka dia akan membuat halaman kedua. Oke, kita lihat. Ini khusus halaman kedua. Tetap akan mengacak pilihan dan soalnya kalau seandainya ada di bawah lagi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, dan mudah-mudahan ini juga bisa berguna untuk UTS maupun UAS, dengan syarat nanti kita bisa memberi aksesnya tanggal berapa, jam berapa mau dibuka. Mungkin sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.